Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Daumi Li. Kali ini aku santai di jembatan Nambo. Jadi guys, di video sebelumnya aku kan beli makanan di ujung sana ya, di pasar kecil itu. Ini masih di Desa Kedemangan. Nah, sekarang aku menuju ke sini nih. Ini namanya Jembatan Nambo, guys. Jadi Jembatan Nambo ini penghubung antara Desa Kedemangan dan Desa Wisnu. Seperti ini penampakannya ya, guys. Nah, sekarang aku berada di tengah jembatan. Dan ini adalah jembatan impianku di masa kecil. Karena waktu kecil aku tuh ingin sekali pergi ke jembatan ini, tapi emakku selalu melarang, tidak boleh katanya. Ada cerita legendanya guys ya, di sini itu konon sebelum jembatan ini dibangun zaman dulu kala, waktu zaman Belanda katanya sudah sering dibuat, tapi ya karena kejadian alam kayak sebentar baru jadi beberapa tiang, lalu kemudian hanyut. Hujan besar kemudian hanyut ya, pokoknya buat lagi jembatan lagi, ternyata hanyut lagi begitu. Jadi seringkali jembatan ini hanyut. Nah, pas ini terakhirnya katanya nih, setelah sekian tahun hanyut terus oleh arus air yang deras dari ujung sana ya. Kalau hujan tuh deras sekali ya guys di sini tuh, jadi bisa meluluh lantakan jembatan gitu ya. Dan akhirnya konon ceritanya lalu ada perjanjian ritual, diritualkanlah jembatan ini supaya ya bagaimana caranya supaya jembatan ini dibuat, ya sudah ini yang terakhir begitu, terakhir jembatan ini dibuat begitu, jadi jangan ada pakai hanyut-hanyut lagi. Lalu konon dibuatlah acara ritual ya, ritual entah gimana caranya supaya jembatan ini jadi. Dan pokoknya seperti sekarang ini konon ada ritual tertentu yang dilakukan, yaitu mengorbankan jiwa dan raga seseorang begitu supaya jembatan ini sukses katanya ya. Dan terjadilah ya pengorbanan seperti itu ya, pengorbanan jiwa begitu. Dan akhirnya sekarang berdirilah jembatan ini dengan kokoh ya. Ini konon ya, entah kebenarannya ya. Jadi cerita mistis seperti itulah yang kami dengar begitu guys. Di kolong jembatan ini memang sengaja dikorbankan begitu. Kemudian ya walaupun ada hujan, ada badai, ada air tinggi, air seberapapun konon jadi kuat dan tahan. Nah begitu katanya guys. Ini cuma cerita ya, entah kebenarannya tidak tahu. Pokoknya jembatan ini paling terkenal, katanya angker begitu ya. Pokoknya bikin jembatan ini tidak cuma-cuma membuat atau membuat saja, jadi ada ritual-ritual yang menyeramkan untuk sebagai pengorbanan di jembatan ini begitu guys ya. Begitu kelam cerita jembatan ini. Dan itu kan besinya tuh sudah tua kayak gitu. Ini tuh konon kan sejak zaman Belanda sudah dibuat, jadi ya seperti inilah penampakannya sekarang ini. Dan akhirnya aku sekarang bisa ya menikmati ya jembatan ini ya, dengan berjalan ya, menyeberang tentunya di sini dengan ya bisa. Sebelumnya kan zaman dulu kala tidak bisa menyeberang seperti ini, jadi harus meniti sungai ya, jalan di sungai itu dari ujung ke ujung ya. Kadang sungainya kan tidak surut ya, banyak batu-batu di bawah sana yang licin. Jadi dengan sejarah yang kelam ya di masa lalu, tapi sekarang ya terima kasih kalau ia ada pengorbanan. Terima kasih untuk semua pengorbanan mereka, karena konon tidak cuma satu ya yang untuk dikorbankan. Jadi berterima kasih ya kami kepada pendahulu kami yang telah berjuang untuk mendirikan jembatan ini. Jadi guys, dari desaku ya, aku melewati 3 desa untuk sampai ke sini begitu guys. Saking jauhnya desaku dari desa ini. Nah, jembatan ini selain sebagai penyeberangan, juga orang kadang kalau hari Minggu ya atau Sabtu pagi begitu, mereka berrekreasi di sini seperti aku juga sekarang ya. Ini berrekreasi di sini karena pemandangannya tuh cukup cantik ya, dengan pemandangan Gunung Slamet di ujung sana ya, yang nampak megah dan kokoh berdiri ya.
Dan misalnya kita tempuh ke Gunung Slamet itu perjalanan kurang lebih memakan waktu, karena aku ya menggunakan angkot sampai ke dekat gunung sana kira-kira kurang lebih 3 sampai 4 jam lah ya. Tapi kalau menggunakan mobil pribadi tentu lebih cepat, atau dengan menggunakan motor lebih cepat lagi. Nah, bunga yang aku pegang ini nih entah bunga apa, pokoknya bunga ini cantik ya. Yang di ujung sini nih yang aku pegang barusan, di sini dihiasi bunga-bunga kayak gini gitu. Dan di bawahnya ini pun ada rerumputan begitu guys, karena memang dirawat begitu sengaja untuk sebagai rekreasi ya bagi kami begitu, karena pemandangannya tuh cukup cantik begitu ya, bisa berfoto-foto di sini. Pokoknya ya tidak usah melihat gunung dari dekat, dari jauh sudah cukup cantik begitu dengan pemandangan sungai. Nah, itu di belakang temanku habis capek-capek capek-capek lari-lari gitu. Jadi medengkreng. Medengkreng itu apa ya? Tolak pinggang ya. Seperti itu. Nah, begitu kan ya cara kami berekreasi di sini. Karena rekreasi ini tidak butuh modal. Ya, kami sekarang lagi makan. Ini adalah kue kapur, guys. Ada 2 macam, kue kapur dan klepon. Tapi sekarang aku mau coba kleponnya dulu. Aku totol dulu ke kelapa. Yuk, bismillah. Nah, dalamnya kan gula ya. Inilah guys ya, rekreasi orang desaku pastinya bagi yang punya kendaraan lebih cepat untuk menuju ke sini gitu guys. Nah, sekarang aku akan makan lagi ini kue kapurnya. Nah, ayo guys, kue kapur ini ya di kampungku ini kue yang paling enak, paling terkenal. Ya, selain klepon, ini adalah kue kapur ya. Ini tuh tapi ya yang aku makan ini kayaknya menggunakan kayak ada tepung sagunya gitu. Tapi kalau emakku yang membuat tidak ada tepung sagunya asli, tepung beras gitu. Jadi ciri khasnya memang kue kapur aslinya tuh dengan tepung beras saja, dengan daun pandan dan dengan daun suji ya. Lalu ini sudah dimodifikasi ini. Jadi rasanya ya enak juga sih. Ya tapi beda, agak kenyal-kenyal begitu. Dan temanku itu makannya nanti saja pas di Desa Wisnu dia baru makan ya. Sekarang aku duluan soalnya aku sudah lapar guys. Ya ini tuh kayak jam 7 gitu ya, soalnya dari subuh kami sudah berjalan dari setelah subuh kami sudah berjalan menuju ke sini ya. Jadi ya seperti ini, karena aku tidak punya sepeda apalagi motor, jadi menggunakan kaki saja dari desaku ya ke tempat ini gitu. Pokoknya suasananya tuh di sini enak banget. Nah guys, karena aku sudah selesai makan kue, lalu temanku mengajak ke seberang sana. Nah guys, sekarang kami mau ke sana, ke ujung sana ya, melewati jembatan itu. Kemudian ini ya cek ya kalinya atau sungainya seperti ini. Wih, ngeri ya, karena ini tuh kayak bendungan gitu ya kan. Gimana coba zaman dulu ya, enggak terhempas kalau banjir. Ini bendungan begitu ya, dan sampai ujung sana gitu. Ngeri kali lihatnya ke bawah situ ya, bunyinya gerutuk-gerutuk gitu guys. Nah, selamat datang tuh di Desa Wisnu. Nah, ini dia Desa Wisnu, perbatasan antara Desa Demangan dan Wisnu. Nah, kami kesini mau main-main ngadem di bawah pohon ini. Dan di bawah pohon ini tuh ada yang menjual kopi begitu ya. Nah, meja itu di ujung sana itu adalah untuk tempat jualan kopi ya. Yang jual kopi itu orang Wisnu di ujung sana ya, belum datang orangnya. Ini kan karena masih pagi ya. Dan ini tuh pangkalan ojek guys ya. Tempat duduknya ya tukang-tukang ojek di sini. Jadi sambil menikmati kopi, kemudian ya memandangi sungai. Nah, ini temanku dia berpose. Berpose unik dan lucu deh pokoknya. Ya, kami di sini karena aku baru pertama. Kalau temanku sudah sering ya tiap subuh naik sepeda sama suaminya untuk berjalan ke sini.
tapi aku seumur hidup baru pertama kali ini guys ke sini. Nah, seperti itulah ya. Jembatannya unik, warnanya juga cantik. Nah, selamat datang di Desa Wisnu. Nah, Desa Wisnu ini dulu, zaman dulu ya, mamaku jualan es sampai ke sini guys. Karena zaman dulu kan belum ada yang punya kulkas. Jadi dari desa tempatku ya, lalu menyeberanglah ke sini ya, ke Desa Wisnu ini. Karena di atas sana di desa ini ada sekolahan. Jadi emakku jualan es zaman dulu namanya es lilin ya. Jadi makku jualan es lilin, membawa kayak 2 termos kecil gitu untuk dibawa ke atas sana menuju Desa Wisnu ya. Jadi di Desa Wisnu zaman dulu kala kan belum ada listrik, belum ada lampu, pokoknya yang elektronik belum ada. Jadi ya paling cuma di pasar yang ada listrik ya, karena di pasar kan ya namanya juga pasar, pastinya ada segala macam dijual ya. Nah, makku beli esnya ada di depot es ya, di pasar. Kemudian dibawalah dijual ke desa ini di atas sana. Dan dulu aku ya pernah ke situ tuh, ke desa itu. Dulu belum lama aku ke desa itu tuh, yang setinggi ada bukit itu loh. Dan sekarang aku akan berjalan ke sini ya, ke seberang. Ke seberang. Nah, ini dia temanku masih mau lagi main beginian nih. Manjat-manjat di pohon ya. Nah, itu di belakang sana ada orang yang mau itu juga, mau berfoto-foto. Nah, sekarang gantian tinggal aku nih. Tapi karena aku tuh susah ya. Kok ini gelantungan kayak kasih ke priwe kok? Hah? Kok mau gelantungan? Ya, nggak tahu. Lupa. Kok mau gelantungan? Yang lalu sampai nah ya Kasihan pohonnya ya. Onong. Bisa ini ya. Wis tok. Wis tok. Ya Allah tok. Bisa tok, capek tok. Di sini tok. Nah guys, sekarang giliran temanku tuh ya, yang mau di video katanya ke sekarang. Dari tadi dia nggak mau diambil gambarnya, malu katanya. Dan nah sekarang dia ya berpose seperti burung di atas sana. Nah sekarang giliran aku nih, aku juga ikutan. Enggak deng. Nah, temanku tuh di atas pohon nyangkut seperti burung. Tuh. Santai di jembatan Nambo ya. Nah, seperti itu tuh. Santai kan? Nah, kapan lagi ya guys bisa santai sesantai ini ya. Ini tuh aku baru pertama kali ya main-main ke sini. Dan santai seperti temanku di atas nuh ya. Pokoknya seru-seruan ya di jembatan Nambo ya. Dan di sini tuh tempat mangkalnya tukang ojek guys. Jadi kalau sudah agak siang nanti ada yang menjual makanan dan menjual kopi ya, pokoknya seperti itu kegiatan di jembatan Nambo. Nah, ojek-ojek di sini tuh mangkal di sini untuk membawa orang dari seberang sana untuk naik ke atas bukit sana. Jadi ongkos naik ojek dari sini ke atas bukit atau gunung sana, satu kali jalan kayak 35.000 guys ya. 35.000 satu kali naik begitu ke sana ya. Saking apa di sana tuh terjal ya tempatnya, jadinya ojeknya begitu mahal
ya. Dan ini temenku masih bergaya-gaya. Kalau aku bergaya juga begitu, nanti kurang bagus hasilnya guys. Karena ya temanku kan tidak bisa memegang kamera gitu. Maklum guys ya, orang dia tuh itu kayak ya belum berpengalaman lah merekam-rekam, yang ada tremor tangannya, grogi gitu. Barusan aku suruh pegang, katanya dia takut salah, takut rusak lah, apalah pokoknya. Ya namanya juga baru pertama mau megang kamera kayak gitulah, pokoknya nggak bisa ya, banyak banyak takutnya. Nah di sini juga ya, di ujung sana ada penambang pasir guys, penambang pasir kali. Ya, penambang pasir kali. Beda di tempatku. Kalau di tempatku kan bukit, jadi penambang pasirnya di dalam tanah. Jadi tanah dikeduk kira-kira 10 meter, nanti akan keluar pasir gitu. Pasir pertama namanya wadas, pasir kedua namanya wedi ireng. Nah nanti lapisan ketiga namanya trust, wedi trust begitu. Jadi ada degradasi dan harganya pun beda-beda. Kalau wadas harganya lebih murah ya, terus yang kedua sedang. Nah kalau yang trust harganya paling tinggi begitu guys, karena pokoknya pas diaduk dengan semen cepat menyatu begitu katanya. Nah sudah selesai cerita pasir, kemudian temanku baru sempat makan nih ya, baru sempat makan klepon dan kue kapur. Nah kue kapur di sini nih yang jualan ini rasanya tuh kenyal guys, kayak ada ditambah sagu. Tapi kalau emakku yang buat ya tidak ada sagunya guys, jadi bener-bener daun pandan beserta daun suji, tepung beras begitu. Jadi benar-benar asli tanpa ada campuran tepung sagunya. Tapi kalau ini kenyal, sepertinya dicampurin dengan tepung sagu begitu. Nah di sana itu adalah gunung, nah Gunung Jaya ya, atau Majakerta. Di sana ada desa yang namanya Desa Majakerta ya. Kalau di atas jembatan ini nanti akan ada di seberang situ namanya Desa Wisnu. Jadi Desa Wisnu ini belum naik ke atas ya, masih di hamparan begitu. Dan nah sungainya seperti itu guys ya di belakangku itu. Dan sekarang saatnya kami akan kembali guys ya. Sebelum kembali pulang ke desaku, aku berfoto-foto di sini dulu buat sebagai kenangan guys ya, karena jarang ya gunungnya tuh terlihat cantik seperti itu guys, kadang tidak terlihat. Jadi kali ini kami beruntung bisa melihat gunung yang full seperti itu. Dan aku tuh masih betah sebetulnya di sini guys, tapi apa daya ya, sudah siang ya, dan kami harus segera pulang meninggalkan jembatan ini. Sudah selesai foto-foto, kami pulang guys ya. Ini jalannya nanjak ya, maklum ya perbukitan gitu, jadi nanjak deh. Nah sampailah di desaku. Nah ini yang cat hitam ini gerobak gerobak atau warung kecil ya, sebagai tempat tongkrongan kalau sore hari begitu, sambil menikmati matahari yang terbenam dengan bentangan sawah. Nah kami nongkrong di sini ya kalau ada waktu dan tidak hujan. Nah pemandangannya ya gunung itu yang ada asap itu, gunung atau bukit ya guys, bagi kami itu menyebutnya gunung gitu guys. Nah beginilah ya keadaan desa kami ya. Kalau pagi itu sejuk indah ya, tapi kalau sore hari itu jarang terlihat bukit dan gunung. Karena dan akhirnya selesailah ya keluyuran kami hari ini. Terima kasih sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah.